وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مديدا وبعد. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat hidayah dan kesehatan, kesempatan, waktu yang diberkahi, umur yang diberkahi, yang dengannya kita dimudahkan di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak kebaikan beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum. Di antara kebiasaan beliau adalah beliau di setiap pertemuan-pertemuan tersebut beliau tidak pernah lupa untuk menyisipkan dan menitipkan pesan-pesan kenabian, wasiat-wasiat kerasulan kepada sahabat-sahabatnya yang tercinta, agar kiranya pesan-pesan tersebut, nasihat-nasihat tersebut diteruskan dan diwariskan kepada generasi-generasi yang datang setelahnya, sampailah kepada generasi kita ini. Di dalam sebuah pertemuan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kedua sahabatnya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam menitipkan pesan yang mulia ini kepada kedua sahabat tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh kedua sahabat tersebut, mereka mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadirin sekalian, wasiat yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wasiat yang pertama dan yang paling utama di dalam kehidupan seorang mukmin adalah wasiat tentang ketakwaan, dan itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitab, dan ketika kami wasiatkan, kami perintahkan kepada para ahlul kitab, yaitu umat sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum anittaqullah, dan kepadamu wahai Muhammad dan kepada umatmu wahai Muhammad, kami perintahkan kepada mereka semua untuk mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu ketakwaan? Ketakwaan pun pernah dipertanyakan oleh sahabat yang mulia Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya kepada sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, "Mat taqwa?" Apa itu ketakwaan? Maka kata beliau kembali bertanya kepada Umar, "Ya Umar, ama salakta tariqan fihi syaukun?" Wahai Umar, pernahkah engkau melewati sebuah persimpangan jalan yang dipenuhi dengan duri, yang dipenuhi dengan berbagai macam hal yang bisa menyakitimu, dan engkau harus melewati jalan tersebut? Maka kata Umar, bala, pernah. Fama fa'alta? Lalu apa yang engkau lakukan? Kata Umar, ijtahadtu wa syammartu. Aku berusaha dengan sekuat tenagaku untuk berhati-hati di dalam melangkah agar tidak ada yang bisa menyakitiku. Maka kata Ubay, wa kadzalika taqwa. Dan itulah ketakwaan yang engkau pertanyakan. Ketakwaan adalah kehati-hatian kita di dalam menjalani kehidupan ini, kehati-hatian kita di dalam menjaga jiwa ini, menjaga keimanan ini, agar ia tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan, keingkaran dan perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketakwaan itu masuk ke dalam setiap dimensi kehidupan kita. Ketakwaan
rasa takut kepada Allah menuntut kita untuk menjaga lisan kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Fahal yukabbun nasu ala manakhirihim fi jahannam?" Apakah seseorang itu, wahai Rasulullah, akan diseret masuk ke dalam neraka Jahannam dengan lisannya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Stakilatka ummuka ya Mu'adz, fahal yukabbun nasu ala manakhirihim ila jahannam illa bihasaidi alsinatihim?" Tahukah engkau wahai Mu'adz bahwa seseorang itu akan dicampakkan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan wajahnya berada di bawah, ia diseret, dipaksa masuk ke dalamnya. Sebabnya karena hasaid alsinatihim, karena buah dari lisannya, karena buah dari apa yang ia ucapkan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yatabayyanu fiha." Seorang hamba berbicara, mengeluarkan satu dua kalimat dari mulutnya, dari lisannya yang ia tidak bertabayyun di dalamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengganjar atas ucapan tersebut dengan ia dicampakkan ke dalam neraka yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan jarak antara timur dan barat. Hadirin rahimakumullah, maka ketakwaan itu masuk ke dalam setiap sendi-sendi dan dimensi kehidupan kita. Kemudian Rasulullah berwasiat, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang melakukan kesalahan. Dan bahkan Rasulullah telah mengatakan hal tersebut, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Tetapi kata Rasulullah, yang menginginkan kebaikan atas diri mereka setelah mereka terjatuh dalam kesalahan adalah mereka senantiasa bersegera, bercepat-cepat, tidak pernah menunda untuk meminta ampun, bertaubat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerukan di dalam firman-Nya yang mulia, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai sekalian hamba yang beriman, wahai sekalian jiwa-jiwa yang beriman, kembalilah, bertaubatlah, minta ampunlah dengan penuh ketulusan dan kejujuran atas kesalahan yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampunan tersebut. Maka Rasulullah memerintahkan kita, ikutkan setelah keburukan yang engkau lakukan kebaikan setelahnya. Niscaya dengan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutkan setelah keburukan yang engkau lakukan kebaikan setelahnya. Niscaya dengan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Dan yang terakhir, Rasulullah bersabda di dalam wasiatnya, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Kita hidup tidak sendirian di atas dunia ini. Begitu banyak manusia yang memiliki hubungan dengan kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita. Rasulullah memerintahkan kita, khaliqin nas. Hiduplah engkau bersama dengan mereka, bersama dengan manusia-manusia lainnya, bi khuluqin hasan, dengan menjunjung nilai-nilai akhlak yang terpuji. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus kepada kalian semua, kepada umat ini, melainkan salah satu tujuannya adalah untuk mengajarkan umat ini tentang kesempurnaan akhlak, tentang akhlak yang terpuji, tentang akhlak yang mengantarkan seorang hamba menuju kepada keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketiga wasiat yang mulia ini, wasiat tentang ketakwaan, wasiat tentang kebaikan, dan wasiat tentang akhlak yang terpuji, semoga bisa kita tumbuhkan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, agar tercipta kehidupan yang jauh lebih berbahagia, kehidupan yang mendekatkan kita menuju kepada surga dan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrullahi wa fathun qarib. وبشر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.